So, hari ini saya akan bercerita sedikit apa sih Common Sense Indonesia. Dan mungkin dari tadi pagi sampai sore ini saya tidak ada mendengar satupun dari apa sih namanya dari narasumber yang menceritakan tentang popok sekali pakai. Ada yang tahu popok sekali pakai? Let's see, lanjut. So, saya Celia, saya Chief Operating Officer untuk Common Sense Indonesia. Lanjut. Nah, bisa di play? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ini alien apa sih yang ada di depan? Popok apa? Popok bayi. Popok bayi, popok sekali pakai ya. Bisa tolong di play? Panitia, sorry. Kalau kita play itu biasa ada ikannya ya. Kelihatan nggak? Ada ikan ya. Tahu nggak ini video dari mana? Dari Sungai Brantas. Dari sungai di Indonesia. Lanjut. Baik. Kita dari Common Sense Indonesia, misi kami adalah membersihkan sungai yang paling tercemar di dunia. Jadi banyak sekali sungai-sungai di Indonesia masuk ke dalam 20 sungai tercemar di dunia. Dan kami tidak ingin hanya membersihkan, tetapi kami ingin juga memberikan pekerjaan kepada kaum disabilitas dan perempuan di Indonesia. Lanjut. So, maaf saya harus membuka fakta di Indonesia ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini semua popok sekali pakai di Sungai Brantas. Bayangkan Sungai Brantas itu adalah jantung bagi 17 juta jiwa dan penduduk yang ada di Jawa Timur, termasuk saya. Dan kami temukan 50% sampah plastik yang ada di Sungai Brantas adalah popok sekali pakai. Ini adalah fakta. Dan 1,5 juta popok masuk ke Sungai Brantas setiap harinya. Kalau kita kali 365 hari, berapa kira-kira Bapak Ibu? Sudah mengantuk? 1,5 juta kali 365 hari? Ada yang bisa bantu saya? Hampir 500 juta masuk ke Sungai Brantas setiap tahun. Ada yang tahu berapa lama popok sekali pakai bisa terurai? Kok pada diam ya? Saya jadi tidak enak. 500 tahun ya, popok sekali pakai baru terurai. Artinya cucu kita tahu merek popok apa yang Anda pakai hari ini. Apakah kita masih mau seperti itu? Enggak ya. So, Common Sense Indonesia saat ini kami melakukan penelitian yang kami ambil sampel popok sekali pakai dari Sungai Brantas dan kami kirimkan ke partner kita di Belanda untuk diteliti. Ternyata popok sekali pakai adalah popok yang paling bahaya daripada sampah plastik yang lainnya. Tadi kita cerita botol plastik, tidak ada yang cerita popok sekali pakai. Dan ternyata patogen-patogen di dalam popok sekali pakai itu yang paling bahaya karena bisa mengakibatkan antibiotik resisten bagi kami yang memakai sumber air kita. 98% PDAM itu dari Sungai Brantas. Jadi saat ini Sungai Brantas dan sungai-sungai di Indonesia sudah mengancam kita semua. Lanjut. So, oke, tadi faktanya. Saya percaya di sini kita semua, it doesn't have to be this way, right? Kita setuju untuk bisa berubah perilaku kita? Kalau nggak setuju, saya turun dari panggung. Setuju ya? Oke, so today Common Sense Indonesia we produce reusable diapers. Kalau Bapak Ibu lihat yang di depan ini bisa dicuci, dipakai, dijemur bertahun-tahun. Dan popok ini
adalah popok yang kita selalu bilang magic diapers. Kenapa magic diapers? Because it brings me here today with all of you. Oke? Terus popok kita ini memberikan pendapatan buat kaum disabilitas dan ibu-ibu yang membutuhkan. Kemensis kita mentraining mereka sehingga mereka bisa menghasilkan popok yang paling baik ini. Dan hari ini saya baru terima laporan dari staf saya bahwa popok kita sudah diuji dibandingkan dengan popok-popok lain, popok kita yang terbaik saat ini. Dan kami juga melalui popok ini kami juga menjadikan education tools untuk connect masyarakat di Sungai Berantas, sekitar Sungai Berantas, untuk bisa tahu bahwa dampak dari plastic pollution itu untuk kesehatan mereka. Jadi ini menjadi tools kita. Kemana-mana ketika kita mempromosikan popok kita selalu membawa edukasi tentang plastic pollution pada masyarakat kita. Dan yang cukup sedih adalah ketika saya tanya, kemana ada buang popok sekali pakai? Dengan bangganya mereka bilang, ke sungai. Lanjut. So, how we make impact? So, we switch from single use to reusable diapers, of course. Tapi ini juga affordable, artinya terjangkau. Ada yang tahu kira-kira berapa? Dinilai berapa ini? 100 ribu? 200? Kalau ke masyarakat hanya 50 ribu dengan kualitas yang sangat baik. Ya, tapi Bapak Ibu di sini saya pikir middle up ya. Jadi kalau nanti mau beli di depan, kita bisa kasih 3 kali lipat sehingga bisa donasi untuk masyarakat kita. Kemudian kami juga bekerja sama dengan health workers, artinya dokter, bidan. Baru 2 hari lalu saya latih 300 bidan di Jember. Gunanya untuk apa? Karena bidan itu yang paling dekat sama ibu, sama masyarakat kita. Sehingga melalui dokter, bidan, mereka akan merubah perilaku mereka dari yang tadinya popok sekali pakai menjadi reusable diapers. Jadi ini strategi dari Kemensis Indonesia. Dan kami juga menguatkan distribution channel kita, B2B, B2C, sama ESG investment. Dan kegiatan program kami mendukung 10 SDGs dari 17. Lanjut. So, ini kita mau kasih contoh proven pilot kita yang sukses. Kalau dilihat investasinya tidak besar. Ya, jadi di sini tadi banyak pihak swasta ya. Mungkin saya setelah ini saya ingin mengajak, memberikan peluang buat Bapak Ibu untuk menyelesaikan 50% problem yang ada di sungai kita. So, kami waktu itu kita menerima CSR dari perusahaan Amerika. Dia membeli 3.000 diapers untuk 1.000 ibu. Hasilnya adalah sebelum kami memberikan popok, kami mengecek dulu berapa sih rata-rata masyarakat pakai dalam sehari. Ada yang jawab 4, 5, 3. Hasilnya adalah secara average 3,6 pieces per day, per baby. Dalam waktu 6 bulan, 91% ibu masih terus memakai popok kita, popok pakai tulang ini. Ada yang kalau kita biasanya stereotip ya bahwa cucinya susah segala macam, enggak. Ternyata 91% melanjutkan. Sisanya itu karena potty training. Kemudian kami menstop 2,3 pieces per bayi. Artinya tadinya dipakai 3,6, sekarang tinggal memakai 1,3. Dan kami selipkan edukasi waktu kami membagikan popok, sehingga mereka sudah tidak membuang lagi ke sungai. Mereka tahu kemana mereka harus membuang popok. Kemudian kami juga mengurangi 64% biaya keluarga yang harus dikeluarkan untuk popok sekali pakai. Mereka menghemat nih, jadi ada tambahan ekonomi untuk keluarga. Dan lanjutnya kami juga mengurangi 86% ruang bayi. Kenapa bisa berkurang? Karena masyarakat kita, masyarakat yang menengah ke bawah, mereka pakai popok sekali pakai 7 jam. Yang saya sampaikan ke ibunya, apakah Anda pernah menstruasi? Yes. And then apakah Anda pakai pembalut? Yes. Kalau Anda pakai
selama 7 jam apa rasanya? Gatal. Ya, bayinya juga nggak kerasa. Bayinya nggak bisa ngomong ya, bukan nggak kerasa. Akhirnya dengan memakai popok kita, mereka menggantikan dengan rutin sehingga berkuranglah rest itu. Nah, investasi ini tidak besar, hanya diberikan sekitar 50.000 USD, tetapi memberikan dampak SROI sebanyak 110%. Dan kami save 350.000 pieces diapers yang masuk ke sungai. Lanjut, waktu habis. And then di tahun kedua, karena perusahaannya happy, dia reinvest lagi, nambah 2 kali lipat. So, Bapak Ibu di sini kami mengajak, ayo kita bareng-bareng kita bantu masyarakat kita yang di sungai, sekitar sungai. Lanjut. Nah, walaupun Common Sense Indonesia masih muda, dalam 1 tahun kami menang ESG Startup Champion melawan 159 perusahaan startup yang di Indonesia. Kedua, kami juga menang International BI Inovatif dari program GIZ. Jadi waktu itu kami berhasil mengubah perilaku masyarakat dari single use ke reusable diapers. Dan kita juga sudah membangun distribution channel kita, baby shop, hospital, dan lain-lain ya. Lanjut. Oke, saya harus stop atau boleh lanjut? Ini agak sedikit penting sih. Sedikit lagi ya. Oke. Bicara tentang market size. Kita ada bayi itu 13.200.000 bayi per tahun. Karena 1 tahun bayi di Indonesia lahir itu sekitar 4 jutaan. Yang pakai popok itu adalah dari 0 bulan sampai 3 tahun. Kalau saya tanya, berapakah popok sekali pakai yang diproduksi di Indonesia setiap tahun? Ada yang bisa jawab? 4,5 ton. Dari mana angkanya? 1 bayi itu butuh pakai 1.500 pieces. 1.500 pieces dikali 13.200.000 itu adalah sekitar, nggak bisa hitung lagi ya, saya bantu hitung. Kenapa 4,5 ton? Karena 1 pieces itu 0,225 gram. Artinya kita produksi 4,5 ton sampah popok sekali pakai di Indonesia. Kalau kita nggak berubah dari sekarang, gimana nasib generasi kita? Hanya dalam one single generation ya, maksudnya saya dulu pakai popok kain. Kenapa sih kita nggak bisa balik? Makanya Common Sense Indonesia di sini kita bikin popok yang modern supaya ibu-ibunya mau merubah perilakunya seperti itu. Lanjut. Oke, ini bisnis model kita saat ini. Salesnya seperti ini. Jadi kami tidak hanya membagikan popok, tidak hanya menjual popok, tetapi kami juga memberikan edukasi buat masyarakat kita. Dan kita memakai dokter, retailer, serta CSR perusahaan untuk bisa menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ke depan kami juga akan menargetkan middle up, yaitu melalui subscription. Artinya mereka bisa rent the diapers, dan kita yang nyuci, terus kita balikin, mereka tinggal bayar. Jadi kita ingin menargetkan semua masyarakat di Indonesia. Lanjut. Okay, so how you can help us? We need the capital, we need the new customer, artinya CSR yang ada di sini. Ayo, bareng-bareng kita solve the 50% of plastic pollution problem in Indonesia. And we are also looking for the partner from the government and from GIZ maybe. Yeah, so together we can deliver the meaningful change. Lanjut. Yeah, this is the opportunity. I can give you the presentation later. So this is the team. That is me, and this is my board. Lanjut. Terakhir. Okay, so if you want to connect with us or want to know more about us, please scan my QR code right now. Sudah?